Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah setiap apapun yang kami keluarkan dari bibir kami ya Bapak, Tuhan mendengarkannya Bapak. Dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berikanlah kami hati seorang hamba yang mau mendengarkannya Bapak. Bukan cuma mendengarkannya Bapak, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapak. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Terima kasih ya Tuhan. Berdiri bersama-sama. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapati. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Katakan sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, Terima kasih ku Tuhan. tetap setia Amin. menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota itu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Katakan ku kan tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani.
bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Karena hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan lebih daripada itu, karena kami bisa berkesempatan mengikuti ibadah secara online dari tempat kami masing-masing. Semua ini bukan sebab kuat dan gagah kami, tapi karena adalah anugerah-Mu yang memberikan kami kesehatan. Kami percaya Tuhan, dan ini semua juga bukan kebetulan, tetapi memang Engkau selalu ingin bersama dengan kami. Oleh sebab itu, saatnya Engkau berfirman, berfirmanlah Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu adalah perkataan-Mu sendiri, firman yang menguatkan, firman yang membuka jalan, firman yang menghiburkan, firman yang menyembuhkan, dan firman yang menuntun kami sepanjang tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Tentunya kami sangat senang, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini adalah hari Minggu pertama di awal tahun 2021 ini. Tersenyumlah, tarik napas, ya rasakan. Nah, itulah udara di minggu pertama tahun 2021. Walaupun saat ini kita masih harus terus mematuhi protokol kesehatan, bukan? Kita masih harus tetap pakai masker, kita masih terus harus jaga jarak dari kerumunan. Walaupun kita dengar COVID-19-nya ada varian yang baru, tapi itu semua tidak membuat kita menjadi pesimis, tapi kita tetap optimis bahwa kita pasti bisa memutuskan rantai penyebaran itu untuk kembali normal, bahkan lebih sehat, bukan? Bapak Ibu Saudara-saudara, memasuki di tahun yang baru ini, banyak orang menjadi sedikit khawatir, ada yang pesimis, ada yang merasa nggak yakin, ada yang bertanya-tanya. Tetapi pada hari ini kita mau belajar bagaimana memulai sesuatu bersama dengan Allah. Karena Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia maha pengasih, maha penyayang, dan Dia juga bisa berbuat sesuatu bagi kita. Apapun yang sukar, yang tidak mungkin, sandarkan semua itu kepada Tuhan. Dan itu sebabnya pada hari ini kita akan belajar bagaimana dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi yang semua orang merasa pesimis, tapi ada seorang nabi, Nabi Ishak, kita menyebutnya Ishak. Nah, itu dia memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Walaupun saat itu keadaannya betul-betul sangat sukar, sangat sulit, bahkan dalam suatu keadaan di mana terjadi bala kelaparan. Baiklah, kita akan bersama-sama kita membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-26. Satu ayat saja berbunyi demikian. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini suatu kisah yang tertulis di dalam firman Tuhan. Pada saat itu terjadi kelaparan, dan dikatakan itu bukan yang pertama kali. Atau baiklah kita baca saja ya. Kita baca bersama-sama supaya kita menjadi lebih yakin dan kita menjadi lebih semangat. Walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Dia Allah yang sangat tidak terbatas. Kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-26
Kita mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah baca tadi suatu kisah. Jadi Ishak menetap di tanah Filistin, di daerah Gerar, dan keadaan di situ dalam keadaan susah, kelaparan. Apa yang dikerjakan oleh Ishak adalah yang pertama, dikatakan ayat pertama dan kedua, dikatakan jangan pergi ke Mesir, tinggallah di tempat itu sebagai orang asing. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mesir itu mengingatkan kepada bangsa Israel, di mana saat itu di Mesir hidup dengan begitu tertindas, hidup tertekan, dan Mesir suatu lambang keduniawian, di mana di dalamnya ada keinginan daging, di dalamnya adalah mencari Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain, di dalamnya ada kesombongan, ada tinggi hati, ada hidup berfoya-foya. Itu adalah Mesir. Dan Mesir itu terutama banyak penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah lain, yang itu semua adalah kekejian bagi Allah. Dan itu sebabnya awal pertama dikatakan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, karena Mesir melambangkan kehidupan yang betul-betul tidak beriman dan keduniawian. Jadi Ishak harus membentuk imannya, tidak lagi berpaut kepada keadaan-keadaan, tidak lagi berpaut kepada kebiasaan-kebiasaan Mesir. Itu sebabnya dilarang, jangan pergi ke Mesir, artinya hiduplah kepada Allah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, di Mesir itu mencari Allah-Allah lain, mencari jalan-jalannya sendiri, dan semua itu melambangkan suatu keadaan Mesir. Dan itu harus diikuti oleh Ishak supaya pada akhirnya menjadi berhasil. Kemudian apalagi yang harus ditaati oleh Ishak dari pembacaan tadi? Yang kedua dikatakan, tinggallah di tanah itu, di tanah Filistin itu sebagai orang asing. Tinggallah di tanah itu sebagai orang asing, bukan menetap, bukan bercampur, bukan berdivosi, tetapi tinggallah sebagai orang asing, artinya tetap mengadakan perbedaan. Mengapa dikatakan demikian? Tinggal sebagai orang asing itu artinya tinggal sementara. Tinggal sebagai orang asing itu artinya hanya sekejap saja, tidak terus menerus. Itu mau menunjukkan bahwa apabila Tuhan memberkati, apabila Tuhan mengangkat derajatnya Ishak, apabila Tuhan melakukan segala sesuatunya, Ishak harus ingat bahwa tinggal sebagai orang asing itu hanyalah sementara.
Artinya apapun yang bisa diberikan Tuhan di tempat itu, apapun yang dipercayakan untuk diperolehnya dari tempat itu, harus diingat bahwa semuanya itu adalah sementara. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Ketika kita ingin memasuki, atau kita sudah masuk beberapa hari di tahun yang baru ini, yang keadaannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keadaan ketika Ishak pada saat itu di tanah Filistin. Suatu keadaan di mana sedang tanah Filistin itu dalam keadaan kelaparan. Segala sesuatunya jadi sukar, segala sesuatunya jadi sulit, segala sesuatunya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, yang hasilnya juga belum tentu pasti. Dan kita belajar dari Ishak. Kalau tadi dikatakan jangan cari Allah lain, jangan pergi ke Mesir, jangan lakukan hal-hal yang duniawi. Pusatkan konsentrasi dalam imanmu kepada Tuhan sambil engkau bekerja. Yang kedua dikatakan jangan tinggal sebagai orang asing. Artinya ketika kita mempercayai bahwa Allah bisa melakukan apapun bagi kita, kita harus tetap yakin bahwa semuanya itu sementara. Ada banyak orang ketika dia sukar, ketika dia sulit, dia begitu taat, dia begitu yakin, dan Tuhan mempercayakan dia banyak hal kebaikan. Begitu keadaan berubah, begitu ekonomi berubah, begitu keluarga berubah jadi baik, semua baik, lalu dia sudah lupa. Dia cuma ingat kepada berkat, dia tidak ingat lagi kepada sumber berkatnya. Itu sebabnya sebelum Allah melakukan sesuatu, Allah berpesan dulu kepada Ishak. Jadi Ishak harus melakukan ini, harus melakukan itu, dan baru kalau kita baca di ayat yang ke-12, baru Allah melakukan mujizat besar terhadap Ishak. Jadi yang kedua dikatakan, tinggallah di situ sebagai orang asing. Jangan sampai berkat-berkat kebaikan itu begitu melekat sampai engkau betul-betul sudah lupa, sampai engkau betul-betul terhisap kepada dunia ini yang sebetulnya hanyalah sementara. Berapa lama kita bisa menikmati itu? Kalau Tuhan yang berikan, Tuhan juga bisa ambil kembali. Itu sebabnya dikatakan dalam segala apapun tinggallah sebagai orang asing, agar kita mengerti bahwa semuanya itu adalah sementara. Semuanya itu hanyalah dititipkan oleh Tuhan, dan saatnya kita juga harus kembalikan itu kepada Tuhan. Dan Ishak melakukan itu. Ya, dia tetap tinggal sebagai orang asing. Apalagi kemudian di dalam ayat yang keempat dan kelima, satu lagi waktu dikatakan begini, tinggallah sebagai orang asing, maka aku akan memberkati engkau. Jadi sudah kelihatan ya, kalau Ishak melakukan ini, itu berkat sudah siap. Allah tidak terbatas pada keadaan yang saat itu sedang keadaannya kelaparan, saat itu keadaannya kesulitan, tapi dia bilang, kalau engkau tinggal sebagai orang asing, maka aku akan memberkati engkau. Itu adalah suatu respon Allah terhadap apa yang akan dikerjakan. Jadi kalau Ishak melakukan itu, Allah responnya begini. Kalau Ishak tidak melakukan itu, tentu Allah responnya lain lagi. Jadi segala sesuatunya ditentukan oleh Ishak sendiri. Jadi segala sesuatunya adalah pilihan, bukan? Seperti kita juga, hidup adalah pilihan. Bagi kita-kita yang bijak, bagi kita-kita yang cerdas, bagi kita-kita yang beriman, tentu kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dalam saat-saat seperti sekarang ini, agar Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah di dalam ayat yang keempat dan kelima, bunyinya begini, aku akan membuat banyak keturunanmu, aku akan memberkati, dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan, karena Abraham nenek moyangmu telah melakukan dengan setia,
maka aku akan menepati janjiku kepada keturunan-keturunan termasuk Ishak. Demikian juga kita, bukan? Nah, itu betul-betul menjadi kekuatan kita di awal tahun ini. Walaupun keadaan tidak menentu, walaupun sesuatu tidak memungkinkan, belajar dari Ishak. Dalam keadaan di tanah yang tandus, dalam keadaan yang sukar, yang sulit, dia ingat pesan Allah, yaitu pertama, jangan ke Mesir, jangan berpaut kepada dunia ini. Yang kedua, tinggallah sebagai orang asing. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu sementara, karena kita siap-siap bahwa Allah akan memberkati, Allah akan menolong, Allah akan buka jalan. Jangan sampai kita lupa diri, diingatkan dulu. Dan yang ketiga adalah melakukan, ya, dicontohkan bahwa Abraham nenek moyangnya, dia melakukan perintah Allah tepat. Lalu karena dia melakukan, Allah pun melakukan dan menepati janjinya. Nah, setelah itu dilakukan, semua itu dijalani dengan tekun, dilakukan dengan sepenuh hati, hidup dengan berhati-hati, tidak terhisap kepada keadaan, tapi tetap beriman. Setelah itu barulah Ishak mulai menabur. Ya, jangan sampai menabur tidak pernah ada hasilnya, bekerja tidak pernah melihat sesuatu yang baik, karena ada hal-hal yang harus dikerjakan lebih dulu persiapannya. Sesudah itu barulah Ishak menabur, dan kita baca tadi dalam tahun itu juga Allah memberkati 100 kali lipat dikatakan. Bukan cuma itu, dia menjadi kaya, menjadi sangat kaya karena Tuhan memberkati dia. Jadi jangan baca cuma sepotong, kita lihat Ishak pun berjuang. Tentunya di luar daripada itu adalah dia pun harus tekun, rajin, sungguh-sungguh, itu mah udah harus. Tetapi hal yang rohani yang membuat Allah bekerja adalah hal-hal itu tadi, bukan? Jadi nggak cukup dengan rajin, nggak cukup dengan tekun. Ada banyak orang rajin, tapi keadaannya toh berbeda. Ada banyak orang tekun, keadaannya tetap berbeda. Tetapi jadilah kita seperti Ishak, ya. Kita bersama dengan Tuhan. Yang terakhir adalah lakukan semua perintah Tuhan seperti Abraham. Lalu Allah akan menepati janjinya. Dan sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, ia akan memberkati engkau, dan akan membuat engkau jadi banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada akhirnya itu adalah janji Tuhan. Ketika Ishak melakukan, ketika Ishak mendengarkan, melakukan dengan setia setiap perintah Tuhan, lalu Tuhan akan menggenapi janjinya bahwa akan diberkati, diberikan kesehatan, buah kandungan, anak, cucu, buyut, bahkan sampai kambing domba. Artinya yang di bawah-bawah, ya. Kalau engkau punya karyawan, sampai karyawan-karyawanmu ikut diberkati. Kalau engkau punya pertanian, tanahmu menjadi subur dan sebagainya. Karena itu adalah penggenapan setelah Ishak melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita di awal tahun ini? Yang kalau kita dengar berita-berita itu semuanya membuat kita menjadi pesimis.
Tetapi pada hari ini, di minggu pertama di dalam tahun 2021 ini, biarlah kita menjadi kuat, kita menjadi yakin bahwa kita tidak sendiri lagi. Lakukan seperti yang Tuhan perintahkan, lalu Tuhan juga akan melakukan apa yang Dia janjikan untuk memberkati engkau, untuk melindungi engkau, untuk membuat keluargamu sampai anak-anak, mantu dan cucu-cucu sampai cicitmu gilir yang ketiga dan keempat itu sejahtera. Dan bukan cuma itu, ya, kambing, domba, ternak, lumbungmu juga diberkati. Artinya hal-hal dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam mata pencarian kita diberkati. Semuanya itu karena Tuhan memang sudah berjanji ketika kita melakukannya dengan setia. Jadilah kuat. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2021 dengan semangat, tetap optimis, bersama dengan Tuhan, kita jalan terus dan kita akan lihat bahwa Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini melalui Ishak Engkau memberikan kami kekuatan bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang setia, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang berkuasa, bahwa sesungguhnya Engkau adalah yang mengasihi dan Engkau akan menepati janjinya. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan untuk melakukan setiap perintah-Mu, untuk mendengar dan melakukannya dengan tekun. Dan dengan begitu Tuhan, kami bisa bekerja bersama dengan Engkau dan Engkau bekerja bersama dengan kami. Apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan, dan Engkau membubuhinya dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Selalu mengingatkan kepada kami bahwa semua itu menandakan kasih-Mu, menandakan pengorbanan-Mu, menandakan perhatian-Mu, menandakan hubungan yang intim antara Engkau dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, apabila sebentar kami melakukan sakramen perjamuan kudus, apabila sebentar kami makan tubuh dan darah-Mu, biar kiranya tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Roti merupakan lambang tubuh-Mu yang hancur, yang dibuat jadi memar untuk kesembuhan kami. Darah-Mu itu tertumpah untuk menyucikan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya perjamuan kudus ini membuat kami menjadi baru, membuat kami menjadi hidup dalam semangat yang baru di tahun yang baru ini Tuhan. Biar berkat-berkat-Mu yang baru itu melimpah dalam kehidupan kami, dalam bisnis kami, dalam anak-anak kami, dalam mantu sampai cucu-cucu kami, dan juga di dalam keluarga kami. Dan Tuhan, dengan otoritas yang Kau berikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, yang juga melakukannya di rumah masing-masing, Engkau menjangkau sampai di sana, Engkau memberkati sampai di sana, Engkau memulihkan sampai di sana. Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dan aku tak
Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, semua telah berubah sejak Engkau jamah Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari pegang roti di tangan kananmu. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya bahwa ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan. Kalau engkau percaya, ketika engkau makan, ketika engkau sakit, di dalam nama Yesus dengan iman, jadilah sembuh, jadilah kuat. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Sekarang kau pegang cawan anggur. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Ini adalah lambang darah Kristus, darah yang tercurah untuk pengampunan dosa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita sembah Dia sebagai ucapan syukur bahwa kita masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, sebagai jaminan bahwa segala kesalahan kita sudah diampuni dan kita berubah dalam hidup kita karena Kristus sudah menjamah kita, sebagai jaminan bahwa Dia menjamah untuk kesembuhan tubuh kita. Angkat suaramu, kau berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap pribadi, Engkau menjamah setiap hati yang hari ini berseru kepadamu. Tuhan, Kau dengar permohonannya, Kau kabulkan permintaannya, supaya namamu ditinggikan, supaya namamu diagungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh engkau yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan membuka jalan bagi engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Dia memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan. Engkau yang khawatir, dalam nama Yesus Kristus, bahwa Allah yang berkuasa itu yang akan memenuhi setiap kebutuhan. Jangan diam, berbicaralah. Ya Tuhan, Kau ada. Kau menghampiri setiap pribadi yang saat ini ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini. Kau menjangkau Tuhan. Engkau lihat setiap pribadi. Kau lihat hati mereka, hati yang sungguh-sungguh mencari dan mempercayai Engkau. Di
Di dalam nama Yesus Kristus, jamah Roh Kudus penuhi, berikan kekuatan dalam nama Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Hati kami tersyukur sebab kekuatan kami adalah Engkau. Kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepadamu Tuhan? Kasih setiamu Tuhan. Yesus, Haleluya. angkat suaramu. Walaupun dalam waktu yang singkat, Allah mendengar isi hatimu. Allah peduli terhadap engkau. Dia sayang kepadamu. Dia akan terus membimbing engkau. Dia akan terus menjaga engkau. Dia akan terus mencukupi engkau. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Kau menjamah setiap pribadi. Dari tempat ini Tuhan, kami lepaskan berkat itu. Dari tempat ini Tuhan, kami lepaskan kesembuhan itu dalam nama Yesus. Dari tempat ini Tuhan, kami lepaskan damai dan sukacita itu dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, Kudus. Dan kami percaya sepenuhnya Tuhan, karena Kau sudah memimpin hidup kami sampai hari ini. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. yang percaya, angkat pujian ini dengan iman. Hatiku Jadilah kehendak-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, jamahan-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur karena kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Engkau tidak melihat kelemahan kami, Engkau tidak melihat kekurangan kami, tapi Engkau melihat hati yang sungguh-sungguh mempercayai Engkau, hati yang sungguh-sungguh berharap akan pertolongan, kuasa-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan-Mu, dan apapun yang Kau buat, kami percaya itu yang terbaik bagi kami. Ajar kami terus percaya, ajar kami terus melangkah dengan iman sampai kami melihat kemuliaan-Mu atas hidup kami. Memberkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka umur panjang, sampai mereka bisa melihat anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya yang terkemudian tumbuh dewasa di dalam Engkau, sampai mereka melihat kemuliaan-Mu. Tolong dalam usaha mata pencarian, dalam bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan Kau tidak tinggalkan. Engkau akan terus buka jalan dan memelihara anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Kau berikan hikmat dan akal budi. Berkati dan cukupi biaya-biaya sekolah dan kuliah mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau terus menjagai, memberkati melalui anak-anak mereka, mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib.
mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau secara pribadi sudah datang kepada setiap kami pribadi. Engkau memberikan kekuatan. Itu sebabnya kami percaya dan kami akan terus melangkah sampai kami melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan, berkat perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia